Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 149. Tidak akan kubiarkan. Demamnya lumayan tinggi. Kamu sudah bilang dokter? Tanya Gali khawatir sambil membelai puncak kepala Pio. Sudah tadi, jawab Riana. Terus apa katanya? Dokter bilang tidak apa-apa. Tadi juga sudah dikasih obat penurun panas. Syukurlah, Gali bernapas lega. Sesekali ia menciumi puncak kepala gadis kecil itu. Anak cantiknya Om Gali. Mananya yang sakit, sayang? Pio menunjuk kepalanya yang terbalut perban. Matanya yang sayu menatap paman baik hati itu. Pikiran polosnya sedang menimbang. Apakah ayah kandungnya sebaik Om Gali? Atau justru jahat seperti ayahnya Rapi? Pio pasti kuat, makanya Om Gali kesini buat temenin Pio. Sementara Riana membalikkan tubuhnya demi menyembunyikan air mata. Perhatian, pelukan, dan kasih sayang Gali terhadap Pio berhasil meruntuhkan benteng kokoh yang ia bangun di hatinya. Tidak ada seorang ibu pun yang menginginkan anaknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Menjalani kehidupan serba terbatas dan hidup dalam hinaan orang-orang seperti yang selama ini ia dan Pio alami. Riana menarik napas dalam-dalam sambil menyeka air mata. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini. Maaf sudah banyak merepotkan. Aku mungkin tidak akan bisa membalas kebaikan Mas Gali untuk aku dan Vio. Tidak apa-apa, aku senang bisa membantu. Sekarang lebih baik fokus pada kesehatan Vio. Ngomong-ngomong, Mas Gali tidak kembali ke kantor. Aku mau di sini sebentar. Lagi pula aku tidak sedang sibuk. Padahal laporan yang belum diperiksa sudah menggunung di meja. Belum lagi pertemuan dengan investor yang ditunda secara tiba-tiba. Kebekuan melanda selama beberapa saat. Pipi Riana yang semula pucat merona seketika saat menyadari Gali terus memandanginya. Pio sudah tidur, bisik Gali pelan. Sambil melepas pelukan, ia mengecup kening sebelum berpindah dari ranjang pasien. Kemudian melirik Riana yang sedang duduk di sofa. Wanita itu tampak sedikit gugup dan Gali bisa melihatnya. Pelaku yang menabrak Pio sudah tertangkap. Wajah Riana yang semula datar berubah tegang. Ia melirik Gali dengan bola mata membulat. Siapa? Gemetar suara Riana saat menanyakan itu. Pelaku penabrakan Pio yang tidak bertanggung jawab membuatnya sedih dan marah. Kamu pasti tidak akan percaya. Gali menghembuskan napas panjang dan memilih duduk di ujung sofa. Sebenarnya ia ragu untuk memberitahu perihal Anggi. Ia tidak ingin hal itu menambah beban Riana. Apalagi kondisi Pio belum pulih dan masih butuh perhatian lebih. Siapa Mas? Apa aku kenal? Desak Riana seolah tak sabar. Gali mengangguk. Kamu sangat kenal. Pelakunya adalah Anggi. Jantung Riana seperti terpompa cepat mendengar ucapan Gali. Kelopak matanya melebar dan napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba teringat saat di mana dirinya berlutut memohon belas kasih dari Anggi agar memberikan pinjaman. Namun tidak sedikit pun hati wanita itu terketuk. Astagfirullah, Mas Gali yakin buktinya sudah ada. Joe berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari toko kue di dekat lokasi kejadian. Dari sana terlihat jelas kalau mobil yang menabrak Pio memang mobilnya Anggi. Rapi juga sempat melihat dan memberitahu aku. Astagfirullah, hanya kata itu yang terus terucap dari bibir Riana. Diakui olehnya bahwa Anggi memang bos yang galak dan pelit, tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita itu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Anggi itu manajer keuangan di perusahaan. Selain menabrak Pio, dia juga terbukti menggelapkan dana perusahaan. Kamu tenang saja, aku akan memastikan Anggi mendapatkan hukuman yang setimpal. Air mata Riana kembali berurai, ingin sekali Gali memeluk wanita itu untuk berbagi kesedihan. Namun keinginan itu ia tahan-tahan karena butuh waktu untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Riana mungkin trauma dengan sikap kasar Gali di masa lalu. Aku pernah dengar dari Pio bahwa bos bundanya sangat galak dan jahat.
Dia jualan keripik supaya bundanya bisa berhenti bekerja. Gali berucap lirih, aku ibu yang buruk, aku tidak bisa menjalankan tanggung jawabku dengan baik. Pio jadi seperti ini karena kelakuanku, bukan salah kamu. Pio jauh lebih beruntung karena terlahir dari ibu sebaik kamu. Gali mengulas senyum tipis. Oh ya, kamu belum makan kan? Aku akan ke restoran sebentar beli makanan untuk kamu. Tidak usah mas, tadi ada sisa makanan Pio dari catering rumah sakit. Aku akan makan itu saja. Mana kenyang kalau makan bubur. Sudah, tunggu di sini saja. Gali tidak memperdulikan penolakan Riana. Ia segera keluar dari kamar menuju sebuah restoran yang berada tak jauh dari gedung rumah sakit. Sementara Riana memandangi Viola yang tertidur, kenangan berputar dalam ingatan saat ia mengandung dan melahirkan Pio seorang diri. Pio bahkan tidak memiliki pakaian bayi, beruntung ada Iren yang memberikan pakaian bekas rapi. Riana menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu. Saat hatinya sedang kecewa dan marah, sang pencipta adalah satu-satunya tempat untuk mengadu. Berharap kemarahan yang sedang melahap hatinya padam sehingga tidak menumbuhkan bibit kebencian. Gali kembali dengan membawa beberapa menu yang ingatnya adalah makanan kesukaan Riana saat telah berada di ambang pintu. Ia memutar gagang dengan sangat hati-hati hingga tidak menimbulkan suara. Sudut bibirnya melengkungan senyum saat mendapati Riana sedang duduk bersimpuh menghadap kiblat dengan balutan mukena. Saat hendak melepas mukena, tanpa sengaja pakaiannya tersingkap hingga memperlihatkan setengah punggungnya. Gali menajamkan penglihatan, kulit Riana yang putih bersih membuatnya mampu melihat sesuatu yang lain pada permukaan kulitnya. Wanita itu pun terkesiap saat baru menyadari bahwa Gali sudah berada di ruangan. Ia cepat-cepat memakai hijabnya demi menutupi tubuhnya yang kurus. Sayangnya Gali sudah melihat semuanya. Wajah Riana bahkan tampak lebih tirus tanpa hijab. Kenapa di punggung kamu ada lebam? Tanya Gali tanpa basa-basi. Ia baru tersadar semalam Riana menjerit kesakitan saat ia memeluk punggungnya. Secara refleks, tangan Riana terul mengusap bagian yang disebut Gali. Tidak apa-apa, aku habis jatuh di kamar mandi kemarin. Alih-alih percaya, Gali menatap semakin curiga. Ucapan Riana itu mana mungkin ia percaya. Lebam di punggung Riana menyerupai bekas benda tumpul yang dihantamkan bertubi-tubi. Jangan bohong, lebam di punggung kamu itu lebih mirip lebam habis dipukul. Cecar Gali tak mau menyerah. Siapa yang melakukan ini ke kamu? Selama beberapa saat Riana terdiam. Kepalanya tertunduk. Aku dipukul Mbak Anggi dengan tongkat baseball saat kedapatan mengambil gelang berliannya. Jawab Riana ragu bercampur malu. Astagfirullah, sepasang mata Gali terpejam bersama cairan bening mengalir dari bola matanya. Ucapan Riana membuatnya tidak tahan untuk mendekap wanita itu. Gali merasa sakit dan sesak tiada terkira. Memikirkan Riana yang nekat mengambil gelang Anggi karena terdesak oleh keadaan Pio. Air mata Gali pun semakin terburai mendengar Riana meringis saat ia mengeratkan pelukan. Anggi, tidak akan kubiarkan kamu lolos begitu saja, geram Gali dalam hati dengan rahang mengetat. Nah, segitu dulu ya bab 149-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.